metode pemisahan ini adalah benar-benar tugas yang namanya menguji terkait pemahaman kalian gitu ya, khususnya ya tugasnya itu terkait GCMS. Oke. Nah, dari awal ya tujuannya itu adalah mahasiswa ini sebagai kalian ya mampu menganalisis dari data hasil GCMS. Data hasil GCMS-nya ada dua, bahwa udah ngirimkan ke kalian, ada non-sonikasi dan sonikasi. Kalau yang non-sonikasi dan sonikasi itu apa, Pak? Itu adalah teknik ekstraksi. Ya, salah satu teknik di ekstraksi gitu. Nah, kemudian selanjutnya memahami perbedaan ya hasil ekstraksi dengan ya sonikasi dan tanpa sonikasi. Jadi yang namanya sonikasi dan yang non sonikasi itu adalah alat biasanya untuk membantu dalam ekstraksi. Ya, kalau kalian lihat di sini, ya kita lihat deh, karena kita sambil open aja ya. Nah, sonikasi itu dia menggunakan energi gelombang ultrasonik. Kalian lihat alatnya seperti ini biasanya. Ya, dia itu ya namanya sonikator. Dimana ini nih prinsipnya adalah dengan getaran gitu, gelombang getaran. Ya, biasanya seperti ini alatnya. Nah, biasanya ya untuk sonikasi itu digunakan ketika kalau orang, nah ini misalkan dia melakukan ekstraksi ya dengan menggunakan tarikan. Pokoknya dia itu sonikasi itu biasanya dibantu untuk melakukan ekstraksi ya. Nah, tunggu ikan dulu. Nah, kalau kalian lihat di sini ya ekstraksi seperti biasanya lah, ditimbang lah dan lain-lain. Nah, ini kan yang namanya rotary evaporator kan. Nah, setelah kalian rotary evaporator itu pasti ada hasil dari ekstraknya. Ya, ekstraknya itu udah terpisah. Maka pindahkan ekstrak tersebut ya ke dalam cawan porselen yang sudah ditimbang berat kosongnya, katanya kayak gitu. Lanjut. Kemudian, nah masukkan cawan porselen berisi ekstrak ke dalam open suhu bla 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 bla. Ini ekstrak kering. Nah, ini biasanya ya ultrasonikasi itu dibantu ketika ekstraknya ini udah jadi kemudian disonikasikan. Supaya apa? Biasanya supaya kerak-kerak itu dia terlepas. Jadi sonikasi itu membantu untuk membersihkan sisa-sisa kerak gitu biasanya kalau diekstraksi ya. Kemudian peneliti ya yang punya data ini, dia itu pengen ngecek apakah dari non sonikasi sama sonikasi itu ada efeknya terhadap apa? Terhadap dari jumlah senyawanya, terhadap dari senyawa-senyawanya itu loh. Kan kita berhasil mengekstrak itu artinya memisahkan. Apa yang dipisahkan sesuai dengan kepolaran, apa yang dipisahkan senyawa-senyawanya. Nah, senyawa-senyawa yang dari tanaman ini ya, ini untuk informasi tanamannya ini adalah Cassia alata ya, gelinggang dari Kalimantan. Nah, dia itu ngecek apakah memang apakah berpengaruh antara sonikasi dan non sonikasi. Dilihat dari apa? Dia dilihat dari hasil GCMS, apakah dia ada different atau perbedaan. Kalau ada nanti kita bahas. Nah, di tugas kita itu. Nah, serta mengidentifikasi senyawa bioaktif yang berpotensi pada tumbuhan. Nah, di dalam atau selain dari kalian paham menganalisis, Bapak ini pengen kalian itu benar-benar paham menganalisis. Kenapa? Kenapa Bapak ini kasih project ke kalian? Karena apa ya? Untuk sekarang ya, zaman sekarang teori itu bolehlah didapatkan, tapi harus ada juga aplikatifnya. Jadi kalian itu benar-benar harus aplikatif. Nanti kalian jangan cuma teori, kemudian nanti ketika kalian dikasih data seperti ini apa gitu loh. Maksudnya kayak, kok apa nih urat-uratan kayak hancur kayak gini, ini data apa gitu. Itu harus kalian pahamin. Makanya pentingnya Bapak kasih project, ya big project untuk kalian sekaligus memenuhi pertemuan kita. Karena pertemuan kita ini pembahasannya kalau metode pemisahan itu selalu gitu-gitu aja. Karena metode pemisahan kan bahas kromatografi. Maka daripada
daripada tidak ada yang dibahas, maka Bapak akan membahas terkait dengan analisis hasil. Itu yang paling penting. Kalian sudah dapat teorinya kemarin, nah hari ini kalian harus dapat cara analisisnya. Kalian harus tahu realnya itu bagaimana hasilnya. Kalau teorinya udah dapat, aplikasikanlah ke hasilnya kayak gitu. Oke. Petunjuk umum ini adalah tata cara kalian mengerjakan. Periode ini adalah jumlah pertemuan kita yang di tugas ini. Jadi tugas ini berisi 2 pertemuan, makanya namanya big project. Bapak nggak mungkin memberikan tugas yang besar cuma 1 pertemuan, pasti 2 pertemuan hitungannya. Ya, berkelompok terserah kalian mau kelompok A. Batasnya ini sudah Bapak bataskan 3-4 orang per kelompok. Format laporan tertulis, jadi menulis di pada kertas folio. Maksimal, ada maksimalnya 15 halaman. Dan kalian juga menyiapkan slide yang dimana nanti presentasi 10 sampai dengan 15 menit. Referensi itu gunakan literatur ilmiah seperti biasa. Kalian boleh menggunakan buku teks juga dan manual instrumen GCMS kalau kalian ada. Tapi manual instrumen GCMS ini banyak kok, sudah dijadikan buku-buku kayak gitu untuk instrumen GCMS-nya. Nah, namanya big project pasti ada deskripsi tugas. Deskripsi tugasnya banyak banget. Nah, ini apa-apa aja, Pak? Oke, yang pertama, jelaskan prinsip dasar GCMS dan kegunaannya dalam analisis ekstrak tumbuhan. Ya, harusnya you guys get the point lah about prinsip ini loh. Kayak udah dapat lah poin tentang prinsip dari GCMS. Bapak nggak mungkin lagi lah udah menjelaskan GCMS. Kayaknya udah dari beberapa pertemuan yang lalu, kita selalu membahas gas kromatografi, bedanya dengan lipid kromatografi apa? Gas kromatografi ketika ditandem dengan MS kenapa? Apa fungsinya ditandem dengan MS? Ya, simpelnya GC ini kan instrumen pemisahnya. Gas kromatografi. Kromatografi kan prinsipnya pemisahan. Selain dari GCMS ada yang namanya LCMS. Nah, 2 hal ini sama tapi tak serupa. Gas kromatografi, fase geraknya adalah gas. Liquid kromatografi atau LC itu adalah liquid dari fase geraknya. Kemudian stationary phase-nya atau fase diamnya, gas kromatografi adalah kolom. LC juga kolom. Tapi yang membedakan itu adalah panjang kolomnya. Gas kromatografi ini cenderung lebih panjang ya, harus kalian ingat. Gas kromatografi itu cenderung lebih panjang terkait dengan kolomnya. Oke, itu tuh yang harus kalian bedakan prinsip dasarnya. Kalian mau bahasanya bagaimanapun pada saat kalian menjelaskan di lembaran, selama itu masih masuk akal, bahasanya masih mudah dipahami karena ini adalah levelnya menganalisis. Level menganalisis itu kalau di KKNI kalian udah tinggi levelnya, setara dengan apoteker. Makanya kata Bapak itu selalu Bapak tekankan ke kalian harus bisa juga menganalisis, karena itu benar-benar berdampak gitu ya. Nah, kemudian kalian udah paham ya what's the difference about LC dan GC ya, dan GC. MS ini adalah simpelnya ya atau logiknya. Ketika kalian menghasilkan atau tahu output dari LC dan GC, kalau liquid kromatografi outputnya adalah sebuah yang namanya kromatogram. LC juga sama, kromatogram. Karena di sini ada pemisahan berdasarkan tingkat kepolaran, kemudian yang ditampilkan dengan waktu retensi, ya, maka perlu adanya, kalau MS itu simpelnya adalah mentranslasikan ini loh, kromatogram kalian, dan kalian tahu apa yang ada di waktu retensi tersebut. Ya, jadi misalkan pada waktu retensi 7,928 atau 16,557. Kalau di GC atau LC, kita cuma tahu, oh terdapat senyawa yang terbanyak pada 16,557 dengan kromatogram yang cukup panjang, cukup lebar, persen area cukup lebar.
Tapi kalau kalian tanpa MS, tanpa mass spektroskopi, ya, kalian itu ibaratnya tahu arah jalannya, tapi nggak tahu rumahnya. Simpelnya kayak gitu loh. Ya, kalau kalian buka maps, kalian itu paham jalannya, tapi kalian nggak tahu rumahnya yang mana, gitu. Kalau kalian cuman hasil kromatogram, gitu. Dapatkan poinnya, logiknya dulu nih. Kita masih membahas benar-benar detail banget. Paham ya? Jadi antara kalau kalian ada GC namun tidak ada MS, kalian itu cuman paham alur jalannya. Kalian tahu jalannya. Kayak ibarat contohnya, kita main ke aplikatif yang mudah dipahami. Kalian tahu rumah Bapak di Grand Purnama 2, tapi kalian nggak tahu rumah Bapak yang mana. Karena cuma tahu retensinya aja, kalian cuma tahu ibarat kata cuma tahu 7,928, 12,866, 16,557 dengan persen areal yang cukup besar, 24,528. Nah, kalian cuma tahu kayak ibarat jalannya doang, tapi kalian nggak tahu tepat rumahnya itu gimana, bentuknya apa, isinya apa, warnanya rumahnya apa, kayak gitu ya. Itu adalah dari GCMS. Namun ketika GC dan LC itu ditandemkan, yang namanya tandem itu artinya bersampingan atau disampukkan, bahasa Banjar. Nah, ketika ditambahkan dengan MS, ya, di mana mass spektroskopi, ya, simpelnya adalah spektroskopi. Kalau spektroskopi prinsipnya adalah cahaya. MS fungsinya apa? Sesuai namanya. Pahami terminologinya. Namanya sesuatu teori, ya, biasanya teori itu tidak jauh dengan namanya. Terminologi itu kayak ibaratnya kita punya sebuah nama, mass spektroskopi, pengertiannya atau prinsipnya nggak jauh dari namanya pasti. Jadi definisi terminologi misalkan dari mass spektroskopi. Mass itu adalah massa, bahasa Indonesianya massa. Mass spektroskopi berarti spektroskopi massa. Kalau dari namanya berarti outputnya adalah massa. Ya, massa apa yang dilihat? Massa molekul. Molekul apa yang dilihat? Molekul relatif. Molekul relatif itu apa? Molekul relatif adalah BM atau bobot molekul. Bobot molekul dari sebuah molekul yang udah jadi gitu. Nah, itu adalah MS. Jadi ibaratnya kalau GC itu kalian tahu jalannya, ya, simpelnya pemikiran kita, pahami pemikirannya ya. GC itu tahu jalannya, MS itu mengarahkan rumahnya yang mana. Itu simpelnya ya. Ini Bapak kembali ke teori lagi, ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan tugas, teori itu benar-benar harus kalian kuatin ya. Teori itu benar-benar harus kalian kuatin karena Bapak ngajar selalu dengan fundamental ya, prinsipal. Kalau prinsipnya belum paham, kalau prinsipnya kalian nggak mengerti, ya sulit ya. Semua itu berdasarkan dengan prinsip. Kita hidup dengan prinsip, kalian naik motor dengan prinsip, kalian naik mobil dengan prinsip, kalian jalan dengan prinsip, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Nah, itu kan namanya prinsip. Ya, dari bawah tuh kalian benar-benar harus paham fundamentalnya. Sama dengan pelajaran-pelajaran farmasi. Ya, kayak gitu. Itu GCMS dan LCMS. Ya. Dan kegunaannya dalam analisis ekstrak tumbuhan. Kalian harus paham juga kegunaannya dalam analisis ekstrak tumbuhan. Apa ini kegunaannya? Kegunaannya kan simple. Untuk mengetahui apa? Mengetahui dari senyawa apa aja yang ada pada tumbuhan tersebut. Kapan harus kalian menggunakan LCMS dan GCMS? GCMS dipakai ketika sampel-sampel kalian itu berisi dengan senyawa yang volatile. Volatile itu apa? Volatile itu mudah menguap. Kenapa yang mudah menguap, Pak? Kenapa yang mudah menguap ini nggak saya cek aja di LCMS? Ya sebenarnya bisa-bisa aja, cuman tidak tepat peruntukannya. Ya, menguap itu kan dia untuk sampel-sampel menguap ini kan perlu dilakukan pemanasan. Pemanasan itu untuk apa? Pemanasan itu untuk menguapkan senyawanya sehingga senyawanya nanti akan dibawa oleh fase gerak. Dalam hal ini yang paling cocok adalah apa? GCM, GC, gitu kan, gas kromatografi. Nah, maka harus kalian pahami juga kegunaannya dalam analisis ekstrak tumbuhan. Ya benar-benar paham. Pak, kenapa sih tugasnya tulis tangan? Jadul banget kayak Majapahit masih zamannya.
karena Bapak pengen kalian itu paham, jadi menulis tangan paham banget terkait dengan analisis dari GCMS. Lalu apa itu sonikasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses ekstraksi? Silahkan dicari. Tadi Bapak udah jelaskan di awal. Sebutkan manfaat hasil analisis dari GCMS dalam bidang farmasi. Manfaatnya banyak banget, bagus banget. Satu, dimana kalian itu GCMS atau LCMS membantu tahu senyawa apa yang ada di situ. Yang kedua biasanya analisis ini akan membantu kita membahas. Kita nggak sembarang membahas. Itu maksudnya apa Pak? Nggak sembarang membahas. Coba logikanya mainin sekali lagi. Ketika kalian mengambil sebuah skripsi, kalian mau mengambil sebuah judulnya adalah ekstrak bla 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 sebagai anti hipertensi misalkan. Ya kalian tahu misalkan hasil hipertensinya sudah dapat. Tapi kalian membahas nantinya di pembahasan yang diduga berpengaruh terhadap hipertensi adalah golongan alkaloid. Tapi kalian paham nggak alkaloid apa yang ada di situ? Kalau kalian screening kalian paham. Oh, alkaloid positif, flavonoid positif, dengan dragon drop positif, dengan FLCL3 alkaloid positif, dan lain-lain. Tapi untuk membahas, apakah kalian membahas langsung kepada sebuah besar golongan? Ya kan, alkaloid itu kan golongan. Alkaloid, flavonoid, tannin, fenol, polifenol, ya. Terus kemudian anthraquinone, itu kan semua sebuah golongan. Nah, di golongan itu ada senyawa-senyawa di dalamnya. Kayak flavonoid itu ada quercetin, ada camphorol, ada camphorol 3 glycoside, ada epicatekin galat, ada epigalocatekin. A lot of compound gitu, banyak banget compoundnya. Nah, kalau kalian membahas cuman ibaratnya sebatas hipertensi pada tanaman X itu berpengaruh dikarenakan adanya senyawa golongan alkaloid. Ya senyawa apa gitu. Nah, untuk membantu kalian membahas, maka dilakukanlah penelitian kayak GCMS, LCMS. Nah, itu untuk mengetahui senyawa apa yang ada di situ. Sehingga senyawa ini dapat kalian bantu untuk membahas. Oh, berarti kalian membahas misalkan pada tanaman kunyit ada yang namanya kumarin. Kumarin itulah yang berpotensi sebagai senyawa untuk hipertensi. Terus kalian jawab juga, tapi Pak, apa? Tapi Pak, kita kan kalau belajar fitokimia, kata dosen kemarin menjelaskan, senyawa yang ada di dalam ekstrak itu dia berkesinambungan Pak kerjanya. Betul, dia berkesinambungan. Tapi kita harus paham juga, harus understand juga, ketika dia berkesinambungan, apa sih senyawa yang memang ber-GCMS dalam bidang farmasi. Ya, GCMS juga, ya, itu tuh bukan juga tentang selalu analisis ekstrak tumbuhan, analisis senyawa tumbuhan. Dia banyak macam fungsinya. Kalau kalian dalam mengecek misalkan adanya BKO, bahan kimia obat, bisa menggunakan hal ini. Ataupun kalian mau lebih detail lagi dengan sampel-sampel biologis, bisa juga. Nah, jadi tidak hanya sebagai menghitung senyawa dan lain-lain. Ya, banyak halnya. Ini dicari. Sudah nih, satu, tuntung dah pendahuluan. Selesai dah pendahuluan, kalian buat pendahuluan, kalian paham prinsip, kalian paham sonikasi, kalian paham manfaatnya dari GCMS. Dah, nih pendahuluan. Sampai di sini, ada yang tanya nggak pendahuluan? Ada yang tanya nggak pendahuluan? Nggak ada kayak. Sudah semua? Sudah semua nulis pendahuluan? Pendahuluan sudah, Pak. Pendahuluan sudah, aman berarti. Kemudian analisis data. Nah, analisis data ini ya, ini nih yang tergantung dari apa ya bahasanya, dari kalian memahaminya bagaimana. Ya, ini kelompok nih, semua kelompok lah. Ya, satu, poin pertama. Ya, bandingkan data kromatogram dan identifikasi senyawa pada kedua file hasil DCMS non-sonikasi dan sonikasi. Ya, paham kromatogram yang mana? Bapak tanya, ini kromatogram atau bukan? Bapak tanya ke kalian, ini kromatogram atau bukan? Kromatogram. Kalau Bapak bilang ini spektrum, apakah benar? Spektrum kurang, Pak. Salah. Kurang. Kemudian pada sonikasi, apakah ini kromatogram?
Kromatogram. Kromatogram. Berarti you guys got the point ya, kromatogram apa? Oke, Pak. Oke. Dan identifikasi senyawa pada kedua file hasil GCMS. Ya. Sebenarnya kalian itu semua ada di sini. Nah, di sini ada yang namanya user kromatogram pick list. Kalau di bahasa Indonesia kan, kromatogram pengguna atau pengguna kromatogram atau hasil kromatogram dari list pick tersebut. Ini kan ada rerumputan nih. Rerumputan ini dia simpelkan dengan ini picknya. Pick itu adalah puncak. RT itu adalah retention time. Ingat, harus ingat dan paham, retention time ini penting banget. Ya, waktu retensi itu penting banget. Tinggi itu adalah, height itu adalah tinggi. Normalized height itu adalah tinggi yang dia dinormalisasikan. Ini normalize ini biasanya teraplikasi dalam SPSS biasanya. Tapi dua kolom ini adalah membahas terkait dengan tinggi dari kromatogramnya. Persennya ya berarti tinggi itu dipersenkan. Nanti tinggi ini dia menggambarkan apa, Pak? Tinggi ini adalah menggambarkan penyerapan dia. Simpelnya dia menggambarkan senyawa itu banyak atau tidaknya. Paham ya? Ini adalah tinggi. Area itu adalah, ini ada 3 kolom membahas area. Ada area yang sebelum dihitung persennya, ada area persennya, dan ada area sumnya. Area sum itu adalah kalau kalian belajar kemarin kita teori pertama banget ya, GCMS itu ada kalian menambahkan persen area ya, terus kemudian dibagi dengan beberapa areanya gitu, baru dapatkan persen rata-rata. Nah ini sama nih, persen area sum. Jadi dari yang peak ini kan, kalau Bapak zoom ya, nah contoh aja 16557, peaknya itu besar. Nah peak itu kan, yang dikatakan peak itu kan satu peaknya, tapi di dalam peak ini dia ada banyak peak lagi. Nah coba lihat di sini, ini ada peak kecil. Nah itu perlu dia hitung. Kemudian Pak, gimana cara kita ngitungnya? Gak usah kalian ribet pikirin. Kenapa? Karena ini sudah otomatis. Tapi dari hal itu ya, you guys must paham gitu, harus paham apanya, paham apa gambarannya. Ketika persen area misalkan ada 2,69 100%, kalian paham, you guys get the point, apa sih 100% itu? Ya, best pick itu adalah nih, Bapak lihatkan deh di Google supaya kalian itu paham. Best pick. Nah, best pick adalah puncak dasar dalam spektroskopi massa. Ingat, spektroskopi massa adalah puncak dengan intensity ya, atau abundan. Abundan itu adalah kelimpahan yang dia itu relatif tertinggi dalam spektrum massa yang biasanya ditetapkan 100%. Puncak ini akan mewakili ion fragmen yang paling umum terbentuk atau paling stabil dalam proses fragmentasi. Nah, maka dia itu terbagi menjadi beberapa. Nih kita lihat. Ya, kita lihat di sini. Ini ada gambar nih, kita buka di link tab baru. Nah, kayak gini kan? Mana sih? Nah, ini ada base peak, ini ada molekular ion. Kemudian kita lihat dari sini. Nah, ada intensitas tertinggi. Intensitas tertinggi ada puncak dasar tertinggi pada spektrum massa. Puncak tertingginya mana? Ini ada base peak. Ya. Kemudian kelimpahan relatif, itu puncak dasar mewakili kelimpahan relatif yang 100%. Nah, ini yang paling tinggi juga. Kemudian ion fragmen, puncak dasar biasanya mewakili ion fragmen yang paling stabil atau paling terbentuk pada proses fragmentasi dari ion induk. MS itu secara simpel ya, itu adalah sebenarnya menjalankan cerita dari perbentukan senyawa kita. Yang namanya fragmentasi itu seperti fragmen. Fragmen itu disusun akan menjadi sebuah bentuk. Sama halnya dengan seperti ini. Ya, ini base peak, ini ada molekular ion, ini ada M+1, M+2. M+1 sama M+2, kita cari M+1 dan M+2. +2 pada spektro.
Nah, kalian di sini dalam melihat M+1 puncak ini muncul karena ada isotopnya alami. Dari atom-atom molekul misalnya karbon memiliki isotop 13C yang sedikit lebih berat daripada 12C. Nah, akan ada kemungkinan kecil bahwa salah satu karbon tersebut adalah 13C. Nah, maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah karbon di dalam hidup kita itu ada dua jenis, ada karbon yang 13, ada karbon yang 12. Nah, makanya di sini ada M+1 ataupun M+2 seperti itu. Ya, itu basicnya. Kemudian yang kita pahamin dari tugas kita tadi, ini ada simetri. Simetri ini tidak terlalu penting. Ada width itu ya berarti lebarnya, lebar puncaknya. Nah, kemudian dari mungkin kalian tanya, Pak, yang dilihat dari sini apa sih yang paling penting? Ya, kalau saya pribadi, yang paling penting adalah satu, nyawa dari sebuah kromatogram itu adalah selain dari fase gerak dan fase diam, ada waktu retensi dan persen area. Ya, jadi kayak gitu. Waktu retensi adalah menggambarkan terkait kapan senyawa kalian itu menyentuh sebuah detektor. Ya, ketika sebuah compound kalian atau senyawa kalian itu menyentuh sebuah detektor, maka dia akan muncul. Bapak tanya ke kalian, 7,928, 12,866, 16,557. Kemudian, berarti senyawa mana nih? Dari 3 senyawa ini misalkan yang menyentuh detektor duluan yang mana? Yang waktu retensi 7 kah, 12 kah, 16 kah? 7, Pak. 7. Kenapa? 7 kenapa? Soalnya itu kan Pak sesuai waktunya loh Pak. Nah, karena itu sesuai dengan waktunya. Gitu. Ya, jadi seperti itu, pahamin. Itu adalah waktu retensi. Kemudian, Pak, fungsinya waktu retensi selain kita mengetahui cuman itu apa aja? Tidak, waktu retensi itu adalah penting banget ketika misalkan kalian ada 2 sampel. Biasanya sampel yang sudah berhasil diisolasi sama sampel kontrol positif kalian atau pembanding kalian. Nah, untuk mengetahui apakah itu benar-benar senyawanya, salah satu lihatnya adalah waktu retensi. Nah, jadi waktu retensi penting. Persen area ini sudah kalian pelajarin juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, persen area ini membahas benar-benar terkait, bahasa simpelnya adalah senyawa tersebut berapa banyak sih di situ, gitu aja simpelnya. Ya, kan sekarang kalian suka yang simpel-simpel untuk mengetahui. 100, berarti yang paling tinggi berapa? 100. Siapa 100 ini nanti akan dilihat dari hasil yang ada di bawah sini. Nah, ini compound table-nya. Ya, makanya kalau kalian itu menganalisis, ya, yang data Bapak sampaikan itu pasti sudah ada jawabannya sebenarnya di situ. Tinggal kalian itu sebagai mahasiswa dengan KKNI levelnya yang sudah ditingkatkan dari kalian harus mengetahui atau memahami, kalian bisa menganalisis. Ya, ketika sebuah mahasiswa, sebuah lagi kayak benda, ketika seorang mahasiswa itu ketika dia sudah bisa memahami, ketika dia sudah bisa menganalisis, ya, ataupun memahami dulu, tahu dulu, kalian sudah levelnya sudah mencukupi untuk level yang setara dengan S1. Tapi ketika kalian sudah bisa menganalisis, kalian bisa sudah memecahkan masalah, kalian paham, nah itu dia levelnya akan naik. Nah, Bapak pengen mahasiswa-mahasiswa Bapak, khususnya Bapak ajarkan, kalian udah bisa tuh ketika Bapak kasih sebuah file, ini kalian udah paham, oh Bapak ngasih sudah sebuah file, biasanya sudah dalam sebuah file ini saya analisis dulu, apa sih yang perlu saya analisis, lihat dulu sampai ke bawah, scroll dulu sampai ke bawah, ya. Nah, sampai ke bawah kalian scroll, maka akan lihat nih kayak tadi, ini tabel yang kromatogramnya. Berarti tabel yang pertama ini fokus pada pick listnya, ya, list picknya aja. Jadi ibaratnya kromatogram ini gambarnya, ini adalah penjabaran dari gambar di atas, gitu loh. Ya, kemudian kalau compound table, ya sesuai namanya, tabel dari senyawanya, berarti adalah senyawanya apa-apa aja yang ada di dalam dari pick ini. Ya, dari gambar ini maka diterjemahkan ke dalam tabel ini. Dari tabel ini diterjemahkan menjadi tabel yang ini, gitu loh. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan waktu retensi. Maka, jadi kata Bapak, ya, waktu retensi ini very important loh, sangat-sangat penting.
Ya, kayak gitu. Compound table. Di sini ada beberapa compound label. Compound label ini adalah label dari nama compound kalian. Ya, nggak usah fokus ke sini, fokuslah ke waktu retensi, fokus ke nama, fokus kepada DB formula. Kenapa Pak? Karena waktu retensi tadi penting, berarti pada menit 3,402 muncul senyawa 1,3 di terbutil, 1,2 di fluoro, 1,2 di metil disilan. Dengan ya rumus struktur atau rumus formula itu C10H2 fluoro 2 silika 2. Pada retensi dengan menit 3,482 berarti muncul senyawa satu lagi. Senyawa C1 proksipropan 2 YL2 metil butanoat ini adalah senyawa yang dimana dia menyentuh waktu 3,482 menit dengan rumus formula C11H22O3. Mungkin kalian akan bertanya lagi, Pak, hits ini apa? Skor ini apa? Library ini apa? Simpelnya, bertiga ini adalah nilai dari kalian itu kesesuaian dengan library-nya. Library itu apa Pak? Bahasa Indonesianya perpustakaan. Benar, itu adalah perpustakaan. Perpustakaan apa? Kalau di gas kromatografi ada yang namanya bank. Bank itu adalah bank. Bank itu adalah sama dengan perpustakaan. Dia akan menyimpan seluruh senyawa yang diketahui, terus kemudian diberi nama dengan kode-kode ini. NIS ST20L, NIS ST20.L, dan seterusnya. Ini library-nya. Jadi library-nya ada di NIS ST20.L, senyawa ini, nah ada senyawa ini gitu. Maka kita lihat tadi, balik lagi ke kompon atas, tabel atas. Jadi tabel atas dan tabel bawah ini sering berkesinambungan. Kita lihat, jadi ada kompon dengan nilai persen area yang sangat-sangat besar dengan persentasi 100. Waktu retensi di 16,557. Kita lihat di atas, 16,557. Sesuai dengan ekspektasinya. Ekspektasinya adalah semakin persen area besar, maka di peak itu dia lebih besar. Sesuai. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah. Lihat 16.557. Apakah dia senyawanya apa? Mioinositol 4C metil dengan rumus struktur C7H14O6. Nah, ini adalah senyawanya berarti. Berarti secara kesimpulan, senyawa mioinositol itu adalah senyawa dengan terbanyak di sampel ini, gitu loh. Di sampel yang kita bahas masih non-sonikasi. Berarti senyawa terbanyak itu masih ada mioinositol di non-sonikasi. Maka kalau kita sebagai peneliti